دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh Muslim rahimahullah. Pembahasan sampai halaman 32 untuk cetakan kitab yang Anda pakai dan juga halaman yang ke 20 untuk yang di file PDF yang telah kita share ke antum insyaallah. Kita tampilkan di layar monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sebelumnya ya ikhwas sekalian, bab yang kita bahas adalah tentang masalah ikhtisarul hadis, tentang meringkas ataupun membuang bagian suatu hadis karena suatu tujuan. Di antaranya adalah mungkin pembahasannya adalah hanya menyangkut sebagian bab saja, ataupun pembahasan suatu bab menyangkut sebagian ataupun potongan suatu hadis, sehingga sebagian ulama hanya menyebutkan potongan hadis-hadisnya. Inilah diantara hal yang disebut sebagai ikhtisarul hadis, disebut sebagai ikhtisarul hadis. Kemarin sudah kita bahas juga tentang masalah bagian-bagian ataupun lafaz-lafaz ataupun kalimat dalam suatu hadis yang tidak diperbolehkan untuk dibuang. Misalkan kemarin sudah kita sebutkan adalah masalah hal ataupun yang menerangkan masalah suatu keadaan. Sebagaimana misalkan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak diperbolehkan seorang qadi ataupun seorang hakim memutuskan antara dua orang wa huwa ghadban dalam keadaan marah. Itu dalam keadaan marah. Lafaz wa huwa ghadban tidak diperbolehkan untuk dibuang. Dalam pembahasan sebelumnya juga sudah kita sampaikan tentang masalah syarat. Itu juga tidak diperbolehkan untuk dibuang. Dalam pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa ada pertanyaan dari Ummul Mukminin. Kemarin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mana beliau bertanya tentang masalah Ummu Sulaim, masalah seorang wanita ya Rasulullah, kalau seandainya dia bermimpi, apakah wajib baginya untuk mandi? Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, iya, saat dia idza ra'atil ma', saat dia melihat air spermanya maksudnya. Artinya saat dia ataupun jika dia melihat airnya, kata-kata dia saat dia melihat airnya tidak diperbolehkan untuk dibuang. Itu kemarin yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya.
Ya, kita perhatikan di layar monitor ya ikhwas sekalian. Ini ada sebagian ataupun yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita bacakan lafaz redaksional dari kitabnya. Ini kemarin kita sampai penjelasan yang ini. Yang silahkan diperhatikan di layar monitor. Yang Ana kasih tanda merah. Sebentar, Anda ngecek di Afwan, apakah suara terdengar dengan jelas ya Afwan? Sebentar, Anda ngecek juga di HP sebentar. Alhamdulillah, ini kelihatan dengan jelas. Perhatikan ya Afwan. Ini kemarin sampai dalam pembahasan Al-Hajjul Mabrur. Hadis yang Muhammad SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahala baginya, tidak ada balasan baginya kecuali surga, kecuali surga. Dalam penjelasan hadis ini tidak diperbolehkan membuang lafaz al-mabrur, membuang lafaz al-mabrur. Karena kenapa? Karena tidak semua orang yang berhaji itu dia mendapatkan suatu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan pahala surga hanyalah orang-orang yang hajinya haji mabrur, ditandai dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dia lakukan sebelum berangkat haji, dia tinggalkan semua setelah pasca hajinya. Sebagian orang saat ini yang sebelumnya dia seorang rentenir, suka membungakan uang, pinjam 10.000 minta dikembalikan 15.000. Pinjam 50.000 minta dikembalikan 60.000. Ini adalah rentenir kecil-kecilan. Ada sebagian orang yang semacam itu ya kawan sekalian. Rentenir kecil ataupun besar semua dosanya sama. Semua dosa sama. Itu semua adalah dosa riba. Ada sebagian orang yang dia pelaku riba. Saat pulang dari haji, perbuatan riba, amalan-amalan riba tidak dia tinggalkan. Ini bukan haji yang mabrur. Bukan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu pahala yang pas bagi orang tersebut itu adalah surga. Sehingga bagian al-mabrur ini jangan sampai dihilangkan, jangan sampai diringkas kemudian dikatakan al-hajju laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang berhaji ataupun yang ibadah haji tidak ada pahala baginya kecuali surga. Maka nanti memasukkan orang-orang yang berbuat dosa, seorang koruptor ataupun pelaku riba masuk ke sini semuanya. Padahal yang dimaksud di situ itu adalah al-hajj mabrur. Fala yajuzu, perhatikan ya ikhwah, fala yajuzu hadfu qawlihi illa mislan bimislin. Ini adalah pembahasan kemarin yaitu bab hadis yang pertama ini. La tabi'u zahaba bizahabi illa mislan bimislin. Tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali sepadan. Kemudian ini at-tayyib 2 solahuhu juga tidak diperbolehkan untuk dibuang. Ini merupakan potongan dari hadis la tabi'us samar hatta yabdua solahu, masalah buah-buahan kemarin yang belum layak untuk dikonsumsi atau untuk dimanfaatkan. Kemudian wa ghadban, kata wa ghadban dalam hadis ini tadi yang disebutkan di awal al-bab la yaqdiyanna hakamun bainatnaini, ini pun tidak diperbolehkan untuk dibuang. Kemudian yang ini juga idza hiya ra'atil ma juga tidak diperbolehkan untuk dibuang. Masalah tadi pertanyaan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anhu tentang masalah mimpinya seorang wanita enggak boleh dibuang juga. Kemudian insyita afwan, ini satu poin kayaknya ketinggalan ini. Ini adalah poin yang bagian di sini ya Bapak sekalian. Perhatikan, kita terangkan sedikit. La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ini pembahasan yang terlewat mungkin Allah alam. Sepertinya belum ada sampaikan. La yaqul hadis sahih. La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, mohon Engkau ampuni diriku ya Allah jika Engkau mau. Jika Engkau mau. Ini enggak boleh kita itu berdoa kemudian mengatakan in syi'ta. In syi'ta.
Karena kenapa? Karena kata-kata insyita ataupun jika engkau berkehendak dalam model hadis yang semacam ini, dalam model doa yang semacam itu adalah menandakan bahwa seakan-akan orang yang berdoa ini dia tidak butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan membuang kata insyita dalam hadis-hadis ini. Kemudian yang terakhir ini adalah al-mabrur. Tadi dalam masalah haji mabrur juga tidak diperbolehkan kita buang dengan alasan apapun juga. Li'anna hadfa hadhil asya'i hadfa hadhil asya'i yukhillu bi ma'na al-hadis. Karena membuang lafaz-lafaz tadi yang telah disebutkan itu nanti mencederai makna suatu hadis. Kemudian yang pembahasan setelahnya, perhatikan nomor 2 ini. Nomor 2, alla yahdhifa ma ja'al hadis min ajlihi. Hendaknya tidak membuang bagian kalimat yang menjadi tujuan suatu hadis. Hendaknya ini merupakan suatu syarat yang mana saat seseorang itu mau meringkas suatu hadis, mau membuang bagian suatu hadis, maka hendaklah lafaz yang dibuang ataupun lafaz yang tidak disebutkan itu bukanlah merupakan bagian kalimat yang menjadi tujuan dari suatu hadis. Kalau menjadi tujuan dari suatu hadis, maka pokok pembahasannya, hukumnya adalah berada di sana itu. Kalau seandainya dibuang, nanti untuk mencuplik hukumnya tidak bisa dilakukan. Contohnya di sini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna narkabul bahra. Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, bilang begini dia, inna ya Rasulullah inna narkabul bahra. Kami naik lautan, maksudnya adalah naik perahu ataupun naik kapal laut. Wa nahmilu ma'ana al-ma'a al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit air. Maksudnya air di situ dibawa hanyalah untuk persediaan air minum saja. Fa inna idza tawadda'na bihi atishna. Ya Rasulullah, kalau seandainya air ini yang kami bawa memang kami sediakan untuk minum. Kalau seandainya air ini kami jadikan sebagai bahan untuk berwudu, sebagai hal untuk berwudu ataupun kami gunakan untuk berwudu, atisnya, maka kami akan mati kehausan di sini, akan kehausan karena air laut tidak bisa diminum. Semakin diminum semakin haus. Kalau kami berwudu dan menggunakan air laut, menggunakan air minum tersebut, apalagi sehari adalah 5 kali dalam berwudu, atisnya, maka kami akan kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahri. Ya Rasulullah, apakah dimungkinkan bagi kami untuk berwudu dengan menggunakan air laut? Kalau air laut tidak akan kehabisan. Tidak ada kehabisan. Apakah diperbolehkan ya Rasulullah? Perhatikan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jawaban yang sangat singkat, tetapi jawaban ini menjadi suatu dalil yang sangat masyhur dalam hukum yang disebutkan dalam bab al-imah dan juga dalam bab at-taharah. Sangat masyhur. Rasulullah beliau mengatakan dengan suatu jawaban yang singkat tetapi sangat mudah untuk difahami, tetapi sangat mencakup tentang 2 bab yang besar dalam masalah fikih. Perhatian di sini, wa tahur ma'uhu. Air laut ini, at-tahur ma'uhu, dia itu adalah suci, mensucikan airnya. Artinya tahir mutahhir. Tahur ma'uhu di situ adalah tahir mutahhir. Dia itu suci, di samping suci dia itu juga bisa mensucikan. Bisa dijadikan bahan untuk mensucikan kita semuanya dari hadas besar ataupun hadas kecil. Bisa menggunakan air laut. Wa tahur ma'hu, sehingga kalau dikatakan tahur ma'hu, silahkan mau dipakai untuk berwudu, dipakai untuk menghilangkan najis, dipakai untuk mandi jinabah, silahkan. Karena tahur ma'hu al-hillu maitatuh. Ini jawaban tambahan dari Rasulullah SAW. Padahal para sahabat tadi itu, para sahabat yang mendatangi beliau ini tidak bertanya tentang masalah
bangkai binatang yang berada di lautan. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau menambahkan suatu jawaban yang berkaitan tentang pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat, memberikan jawaban bonus yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Al-hillu maitatuh, yang bangkainya halal hukumnya. Bangkai binatang laut, ikan yang terapung di pantai ataupun terdampar di pinggiran pantai, hal hukumnya. Sampai masa perang para sahabat dikisahkan dalam hadis yang sahih, ketemu ikan ambar sangat besarnya, masya Allah. Bagaimana Allah alam gedenya bagaimana? Tadi digambarkan dalam suatu hadis bahwa lubang matanya itu muat 12 orang laki-laki yang duduk di sana. Lubang matanya, satu lubang matanya. Allah alam segede apa besar ikannya? 12 orang laki-laki. Sisanya dibawa ke pulang sampai gemuk-gemuk mereka. Disampaikan oleh dalam hadis yang sahih. Artinya bangkai binatang yang hidup di lautan, kemudian dia mati di situ, maka halal hukumnya dan tidak najis. Berarti di sini ada al-hillu maitatuh. Jadi pokoknya binatang yang hidupnya dia itu di lautan, kemudian mati di sana, dia halal hukumnya. Al-hillu maitatuh. Bukan sapi dibawa ke suatu daerah, naik kapal, kemudian sapinya mati tengah laut, kemudian dibuang di sana, itu tetap bangkai karena sapi hidupnya tidak di lautan. Tetapi hewan binatang yang hidup di lautan, kemudian dia mati, maka dia adalah halal hukumnya. Silakan untuk dimakan. Dan semua yang dijual di pasar-pasar rata-rata ada semua ikan mati, semua bangkai, tidak ada yang sembelih. Kemudian fala yajuzu hadfu qawlihi, perhatikan, maka tidak diperbolehkan membuang sabda beliau. Ini bagian lafaz yang tidak diperbolehkan untuk dibuang, yaitu enggak boleh huwa tahuru ma'uhu. Lafaz huwa tahuru ma'uhu yaitu yang suci airnya. Lafaz tersebut tidak diperbolehkan untuk dibuang. Karena kenapa? Karena para sahabat tadi itu mereka bertanya tentang masalah air laut apakah bisa digunakan untuk berwudu ataukah tidak. Kalau seandainya dibuang, nanti bagaimana jawabannya? Padahal yang diambil hukumnya itu adalah masalah kebolehan yang disampaikan Rasulullah SAW tentang masalah berwudu dengan menggunakan air laut. Sehingga bagian yang ini wa tahuru ma'u tidak diperbolehkan untuk dibuang. Li'anna al-haditsa jaa'a min ajlihi fa huwa al-maqsud bil hadits. Karena hadis ini datang adalah untuk menerangkan kebolehan hukum penggunaan air laut sebagai media untuk berwudu. Sehingga bagian tersebut tidak diperbolehkan untuk dibuang. Kemudian yang nomor 3, alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin. Hendaknya lafaz yang dibuang tersebut bukanlah yang disebutkan untuk menerangkan sifat ibadah qauliyah ataupun ibadah fi'liyah. Ibadah qauliyah berarti ibadah yang berupa perkataan, berupa suatu ucapan, bisa doa, bisa zikir, yang al-warid, yang ma'thur, ataupun yang datangnya yang dinukilkan dari Rasulullah SAW. Itu adalah ibadah qauliyah ataupun ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah bagaimana? Gerakan-gerakan Rasulullah SAW dalam sholat itu adalah merupakan ibadah fi'liyah. Jadi kalau ada suatu hadis di dalamnya menerangkan suatu sifat ataupun deskripsi ataupun gambaran tentang suatu ibadah qauliyah ataupun ibadah fi'liyah, maka bagian tersebut tidak diperbolehkan untuk dibuang. Sebagai contohnya adalah suatu hadis yang disebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul. Salah seorang di antara kalian kalau duduk dalam salatnya, maksudnya duduk tahiyat nih, falyaqul, maka hendaklah dia berkata ataupun berdoa. At-tahiyatu lillahi wassalatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi semua lafaz hadis ini
yang berisi doa zikir yang diajarkan Rasulullah SAW di saat tahiyat, di saat duduk tahiyat, tidak diperbolehkan bagian-bagian dari doa tersebut dihilangkan, tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena dalamnya itu merupakan gambaran lengkap dari suatu zikir yang disampaikan ataupun dibawa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umatnya. Kita perhatikan. Fala yajuzu hadfu syai'in min hadzal hadits bi sifatil masyru'ah. Jadi enggak diperbolehkan membuang lafaz tersebut yang diterangkan di sana. Illa ay yushira ila anna fi hadfan, kecuali kalau seandainya dia membuang, maka perlu diberikan suatu penjelasan bahwa ada sebagian lafaz yang dibuang. Misalkan hanya mau dibahas masalah redaksional hadisnya ataupun dibahas masalah tata bahasanya, sehingga perlu diberikan suatu isyarat tentang masalah pembuangan lafaz tersebut. Dan di antara hal yang digunakan oleh para ulama saat mereka menyebutkan suatu hadis, kemudian di situ ada unsur pembuangannya, maka mereka nanti menuliskan titik 3, kemudian diberikan kata ilah, artinya adalah ilah akhir. Perhatikan di layar monitor. Ini sering dilakukan oleh para ulama kita saat mereka menghilangkan bagian suatu hadis karena tujuan tertentu. Diberikan suatu isyarat, diberikan suatu kode bahwa ada sebagian lafaz hadis yang dibuang. Jadi kadang-kadang nanti dijumpai ada sebagian lafaz hadis yang dibuang, kemudian menuliskan ilah. Titik 3 kemudian ilah, artinya ada sebagian lafaz yang dibuang di situ. Ilah itu singkatan ila akhirih, sampai yang terakhir, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah DST, titik 3 DST, ataupun mungkin dibalik, ilah baru kemudian titik 3, boleh juga. Ataupun sebagian menggunakan suatu istilah titik 3 kemudian al-haditha, itu pun juga diperbolehkan. Ini kalau dalam istilah ilmu imla disebut sebagai alamatul hadfi. Alamat hadfi. Jadi ketiga itu adalah merupakan tanda ataupun kode ada sebagian lafaz yang dibuang. Ataupun alamatul qat'i, alamatul hadfi, alamatul qat'i, alamatul inqita, ataupun nuqatul ikhtisar, ataupun nuqtatul idmar. Itu semua istilah-istilah yang diajarkan dalam ilmu imla. Jadi itu cara yang ditempuh oleh sebagian ulama saat menerangkan ada sebagian lafaz yang dibuang. Misalkan ada suatu hadis, innallaha jamil, innallaha jamil. Perhatikan, innallaha jamil. Kemudian berhenti, tidak melanjutkan hadisnya, maka bisa begini ketiga, langsung kemudian ilah, ataupun ketiga kemudian al-haditha. Kalau sudah melihat di situ ada titik 3, maka itu artinya ada sebagian lafaz yang dibuang. Artinya hadisnya tidak hanya selesai sampai lafaz innallaha jamil saja, tidak selesai sampai innallaha jamil saja, tapi ada sebagian lafaz yang dibuang. Ini adalah yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin di sini, illa ayyushira ila anna fihi hadfan. Jadi di situ ada lafaz yang dibuang, ada isyaratnya ataupun ada kode tertentu yang digunakan oleh para ulama dalam membuang suatu hadis. Kemudian yang berikutnya, sebentar. Yang poin keempat. Ini termasuk poin yang sangat penting. Ayyakuna min alimin bimadlulatil hadis. Hendaknya orang buang tersebut dia itu mengetahui, ataupun orang alim, ataupun orang yang mengetahui tentang maksud suatu lafaz. Jadi memang dia mengetahui bahasa Arabnya, mengetahui arti dari lafaz hadis-hadisnya. Tidak diperbolehkan main buang, sedangkan dia sendiri nggak mengetahui arti hadis-hadisnya. Wa ma yukhillu hadfuhu bil ma'na wa ma la yukhillu li alla yahdziba ma yukhillu bil ma'na min ghairi syu'urin bidzalika. Jadi disyaratkan bahwa orang membuang ataupun yang meringkas hadisnya itu adalah memang seorang alim, orang yang mengetahui tentang madlul ataupun maksud suatu lafaz hadis, mengetahui juga mana bagian-bagian kalau seandainya dibuang akan mencederai makna, dan juga mengetahui mana bagian-bagian yang dibuang yang tidak mencederai maknanya.
Jangan sampai nanti dia membuang sesuatu, sedangkan nanti malah dia tahu-tahu mencederai makna ataupun istilahnya merusak makna dari suatu hadis. Sehingga disyaratkan orang yang mau meringkas suatu hadis ataupun menyebutkan bagian tertentu dari suatu hadis itu dia mengetahui madlulatul alfad. Kemudian yang 5, alla yakuna rawi, hendaknya rawi ataupun orang yang yang meriwayatkan hadis yang mau diringkas tadi itu adalah mahallan lituhmah. Hendaknya dia bukan orang yang menjadi artinya ini? Sasaran kecurigaan. Perawinya bukanlah orang yang menjadi sasaran dari kecurigaan. Kecurigaan dari segi mana? Kecurigaan dari segi nanti jangan-jangan perawi yang membuang hadisnya, membuang bagian hadisnya, memang dia nggak hafal hadisnya, sehingga dia kemudian membuangnya. Ataupun mungkin ada suatu keadaan bahwa perawi nanti ini saat dia menyebutkan suatu hadis secara lengkapnya, jangan-jangan nanti ini orangnya memang menambah-nambah suatu hadis, maka disyaratkan di sana itu orang yang mau membuang bukanlah orang yang menjadi sasaran dari sebuah kecurigaan, biar nanti tidak ragu-ragu dalam menerima suatu hadis. Ini yang dimaksud di poin yang kelima. Perhatikan ya, Pak. Wa mahallu hadza syarti, jadi mahal tempat dari syarat ini fi ghairil kutubil mudawwanah al-ma'rufah li'annahu yumkin ruju' ilaiha fa yantafi taraddud. Jadi syarat yang kelima ini adalah hadis yang tadi itu dibuang ataupun bagian lafaz yang dibuang adalah selain dalam kitab-kitab hadis yang telah dibukukan ataupun yang telah dituliskan dalam suatu kitabnya. Li'annahu yumkin ruju' ilaiha fa yantafi taraddud. Tapi karena apa? Karena kita bisa langsung merujuk ke kitab tersebut. Fa idza tammat hadhihi syurut, kalau syarat-syarat yang telah disebutkan terpenuhi semuanya, jaza ikhtisarul hadis, maka diperbolehkan ikhtisar meringkas suatu hadis, wala siyaman taqti'u lihtijaj bi kulli qit'ah, apalagi memotong-motong hadisnya adalah untuk berhujjah ataupun untuk membahas ataupun menjadikan suatu argumen dalam setiap potongannya. Artinya hadis tersebut ada suatu hadis yang memang dalamnya itu ada beberapa bagian hukum, dan masing-masing hukum perlu untuk dibahas. Sehingga hanya disebutkan sebagian ataupun potongan hadis, kemudian dibahas hukumnya. Selesai dibahas hukumnya, kemudian dibahas lagi potongan yang lainnya. Maka itu diperbolehkan. Fi mawdi'iha faqat fa'alahu katsirun muhadditsin wal fuqaha. Dan hal ini sering dilakukan oleh para ahli hadis dan juga para ulama ahli fiqih. Wal ula, yang lebih utama, ay yushira inda ikhtisar al-hadits illa anna fi ikhtisaran fayaqulu ila akhir al-hadits aw dzakara al-hadits wa nahwihi. Sebentar, ila akhir al-hadits aw dzikr al-hadits wa nahwihi. Jadi, yang lebih utama adalah mengisyaratkan saat meringkas suatu hadis bahwa mengisyaratkan di situ ada bagian lafaz yang dibuang. Kemudian di akhir hadisnya dia memberikan suatu terangan ila akhir hadis. Artinya dan seterusnya tadi itu di ST ataupun ilah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Alhamdulillah selesai untuk bab masalah ikhtisar hadis. Insyaallah pekan depan kita bahas bab baru tentang masalah riwayatul hadis bil makna. Riwayatul hadis bil makna. Bagaimanakah hukumnya meriwayatkan suatu hadis dengan menggunakan padanan katanya? Bukan menggunakan terjemahan di sini maksudnya, tapi menggunakan padanan katanya. Karena mungkin perawinya dia lupa lafaz yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dia itu mencari padanan katanya atau mencari sinonimnya untuk menjelaskan kepada para hadirin ataupun kepada para orang ataupun pada orang-orang yang ingin mendapatkan suatu periwayatan hadis. Insyaallah bahasan ini akan kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga yang kita bahas bermanfaat ya ikhwas sekalian. Walaupun singkat pembahasannya, semoga ada bagian-bagian yang bisa memberikan suatu bermanfaatan dan juga bisa memberikan suatu penambahan maklumat
ataupun keilmuan kita semuanya insyaallah bermanfaat untuk antum dan juga anti semuanya, dan juga bermanfaat untuk diri anak pribadi juga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.